Lu pernah gak ngerasain yang namanya rezeki orang nikah? Pernah. Lo kan kayak founder startup lah. Iya. Kalau misalnya pernikahan ini adalah startup, strategi apa yang lo pakai untuk ngembangin bisnis ini? If marriage is business. Wah. Nah, oke. Provider kan berarti bukan cuman dari nafkah sebenarnya. Contohnya kayak dia tuh suka banget sebenarnya kayak physical touch sama waktu gitu loh. Quality time. Quality time. Sedangkan gue mungkin kebalikannya. Gue lebih yang give. Ternyata mau gue kerja banting tulang jungkir balik bawa berapa rupiah pun dia gak akan pernah puas. Karena gue gak kasih waktu gitu loh. Iya. Nah itu lumayan nampar tuh waktu itu. Oh ternyata gue bukan gak perlu kerja, maksudnya gak perlu seambisius itu. Karena ternyata dia gak butuh itu gitu kan. Kadang-kadang orang ketiga dalam rumah tangga itu bukan selingkuhan. Iya. Tapi bisa jadi mertua atau... Gimana Kayak Pak gitu. rasa jadi ayah? Coba share. Akhirnya merasakan punya sosok lain yang kita tuh lebih sayang. Aneh banget sih emang. Gue pribadi mau nge-trade nyawa gue untuk anak gitu loh. Seaneh itu feelingnya. Itu shifting setelah punya anak. Iya. Lu nggak bisa mempersiapkan mental sebenarnya. Mental Enggak itu sih. akan terbentuk di saat itu terjadi. Iya. Menarik. Bikin apa malam ini? Oke, selamat datang kembali di Sapio Pato, tempat kita ngobrol soal cinta, kehidupan, dan everything in between. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering jadi tantangan bagi para profesional nih, menyeimbangkan ambisi dan hubungan romantis. Entah itu yang udah berkeluarga ataupun yang masih lajang. Tamu kita kali ini adalah seseorang yang sedang menjalani ini semua. Dia adalah seorang pengusaha, suami, ayah, dan seorang leader di industri kreatif. Namanya Augie Auditya, founder Creativera. Dia telah membangun bisnis yang terus berkembang sampai sekarang sambil menjalani perannya sebagai kepala keluarga. Hari ini kita akan membahas tentang work-life balance, maskulinitas di era modern, dan bagaimana prinsip bisnis serta ekonomi bisa membantu membangun hubungan yang lebih baik. So, nggak ketinggalan juga nanti akan ada giveaway buku dari penulis lokal, rekomendasinya Mas Augie nanti. Kamu lihat, perhatiin podcast ini, nanti tulis di kolom komentar. Bukunya apa nanti kita spill di akhir video. So, jadi apakah cinta itu investasi? Bisa nggak kita mengukur keberhasilan hubungan dengan KPI? Dan seperti apa bisnis model untuk pernikahan yang langgeng? Yuk kita bahas sekarang juga, dan selamat datang Mas Augie Auditya. Makasih banyak Mas Asep, Mas Anes, makasih Kata senang gue banget. dari tadi gini, ini maskulin banget nih Parah. mukanya, dari tadi kan serius banget gitu. Sama. Kalau gue kan biasanya kayak Ya, wow. kamu di sini fungsinya sebagai ini. Oh iya. Cheerleader. Cheerleader. Baiklah. Pemanis. Kayak tiba ekonomi bisnis gue kayak pala gue langsung Enggak, sakit. soalnya kan aku nonton podcastnya kamu sama Mas Iya. Augie kan, terus ada kayak intrinsic motivation apa Iya. segala macam. Gue merhatiin tuh, wah anak ekonomi nih, anak Iya. investment. Jadi kayak seru. Soalnya kan kita berdua nge-attract-nya kebanyakan cewek-cewek sekarang. Jadi gue butuh masculine energy nih di podcast kita dengan beberapa keyword-keyword yang memang relate sama cowok-cowok Iya, gitu. iya. Jadi Betul. Mari dicoba, mari mari dicoba. dicoba. By the way, thank you. Aman. Ini studionya Creativera by the way, bagus banget settingannya. Mantap. Dikasih pinjem kita nggak deh, gitu. Jadi fresh Bisnis Special biasa, lagi ya. gitu. Enggak lah, aman. Aman ya. Ini hari terakhir sebelum besok mudik, Iya, besok udah libur full. Masuk lagi habis nanti mudik. Pak Bos. Ini Pak Bos Creative Agency. Kita lihat pola pikirnya mungkin bisa dicontoh Pressure sama lagi, kalian. pressure lagi. Ngasih ekspektasinya di tinggi-tinggiin gitu kan, iya. Agak salah ya kemarin dia nggak join podcast. Makanya. Jadi interested. Oke, silakan. Nah, ini pertanyaan awal yang mungkin Yo. kayak warming up tapi kayak langsung kalau di ini tuh yang jus gitu. Iya, ya. iya. Ini sering fenomena yang sering diumbar-umbar gitu kan, entah sama orang tua kita atau yang sudah mengalami. Gua pun sebenarnya punya cerita sendiri perihal ini, tapi it's not my time, it's your time. Oke. Lu pernah gak ngerasain yang namanya rezeki orang nikah? Pernah sebenarnya pas udah nikah gitu kan. Gue waktu awal nikah itu nggak pernah terlalu gini mikirin ekonomi banget, tapi ada aja surprise gitu loh. Salah satu contohnya ya. Gue kan bisnis ya di Creativera tuh, nih ada partner gue juga Hansel sana kan. Yes. Kita tuh selalu nggak punya plan jangka panjang tuh harus ngapain, kliennya siapa nggak tahu gitu loh. Tapi waktu itu pas mau nikah kita kan pasti butuh modal segala macem. Kerjaan tuh ada aja. Dan Oke. kayak di tahun itu tahun 2020 ya, tahun 2020. Oh, lagi Pandemi Iya kan? lagi kan. Pandemi kan.
semua orang itu struggle. Iya. Klien kita banyak yang cabut juga segala macam kan. Tapi 2020 itu kita punya revenue atau punya penghasilan lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Oke. Itu kan lumayan aneh kan sebenarnya. Iya. Padahal kita juga nggak marketing. Ada something yang beda gak dari approach bisnisnya? Terus atau emang kayak that's why ini namanya rezeki orang nikah yang kadang-kadang kayak nggak make sense tapi ada aja gitu ya? Iya, terus terang nggak ada yang kita ubah sama sekali, makanya itu jadi aneh kan. Oke. Kayak gitu loh. Jadi Legit rezeki orang nikah ini. Iya. Kalau di cocok loginnya kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya ada sebenarnya jawabannya ada. Jawabannya. Ada aja. Terus maksudnya kayak ada satu cerita gak yang kayak loh kok ini harusnya nggak terjadi terus tiba-tiba attract some client or Ada. Ya itu jadi gini, tahun 2020 Creative Era itu nggak kayak sekarang. Nggak kayak sekarang followersnya, nggak kayak sekarang klien-kliennya gitu kan. Tapi di Desember itu di Q4 ya, itu gue sama Q4 2020. Iya, di Q4 2020 ya gue sama partner gue ngerasa ini performance company-nya biasa banget nih. Ya, tapi kan maklum lah pandemi gitu kan. Iya. Padahal di momen itu juga lagi nyiapin nikah segala macam kan. Tapi kita dapat klien internasional waktu itu pertama kali namanya Netflix. Iya, itu pertama first kali. kliennya Netflix serius. Itu benar-benar pertama kali dari internasional yang benar-benar kita ditunjuk secara cold client lah, bukan yang kenalan siapa gitu loh. Iya. Iya. Itu gila sih. Makanya itu kita pertama kita mikir berdua. Nggak ada orang dalam. Nggak ada sama sekali. Oke. Kita berdua bingung, kenapa kok dia bisa mau sama kita ya gitu. Keren. Sampai bingung kan. Ya udah. Ajaib sih. Pernah dapat jawabannya nggak? Jadi kenapa tuh? Sebenarnya ada jawaban teknisnya. Tapi tetap aja kalau menurut gue itu ada hokinya juga. Jawaban teknisnya adalah waktu itu namanya Nicole orang Singapura. Dia bilang kita satu-satunya agensi yang bisa ngerespon emailnya paling cepat. Karena dia butuh urgent waktu itu. Okay. Mungkin karena kita sepi juga kali waktu itu ya. Iya benar. Kita cepet banget. Akhirnya kayak dia ngerasa oke, kita butuh manajemen ya kan. Dan kalian kayaknya fast respon. Belum kerja sama aja kayaknya udah fast rap, gimana kalau udah gitu kan. Itu alasan dia waktu itu. Apa yang terjadi kalau misalnya nggak ada terjadi di Netflix, lo tetap go with kayak rencana lo buat nikah gak? Tetap, karena sebenarnya plan buat nikah itu kan bukan dari tahun itu doang kan, tapi dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Jadi pasti kayak udah berapa tahun lo ngeplan? Ada kan yang kayak impulsif thought kayak oke ini kita nikah nih, itu kayak gue sama Anes. Iya. Kita Tapi nggak balik lagi impulsif it's not sih. nggak Kita nggak impulsif ya. impulsif Oke. sih. But it's Cepet not aja, our time. cepet Cepet aja. aja. Iya. Ada yang kayak bertahun-tahun banget gitu. Berapa lama lo ngerencanain? 2 tahun prosesnya. Oke, Dari cukup lama bener-bener ini ya, dari bener-bener kayak kedua keluarga ngumpul, itu 2 tahun kemudian nikahnya. Itu udah dihitung ngaretnya juga. Karena kan pandemi ngaret kan. Tadi mau November, jadi jadi Februari, terus jadi Maret. Kayak Terus gitu. apa yang bikin lo yakin? Maksudnya kayak gua nggak tahu ya, ini bukan mendiskreditkan wanita, tapi Iyalah. di dalam decision making kayak gini pernikahan gitu, kayak secara surface deh gitu, gue takut dihajar feminis wih. Ada aku sayang. Nggak, kayaknya cowok kan pasti di expect buat kayak harus mapan atau apa segala macam, terus akhirnya lo ya terlepas dari ada keajaiban atau rezeki nikah ini ya gitu. Tapi apa sih yang bikin lo akhirnya berani nikahin istri lo dengan segala macam kondisi saat itu? Gue orangnya orang yang paling logik banget sebenarnya kan, karena mungkin backgroundnya juga suka kuliah ekonomi, kuliah bisnis segala macam, dan sekarang juga jalaninnya karirnya sama kan. Jadi semua tuh dipikir, semua tuh dihitung gitu loh. Oke. Yang pasti jawaban yang simpelnya sandang pangan papan itu udah ready waktu itu. Oh saat itu udah ready? Saat itu udah ready, tapi ready-nya ya cuma berdua ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba langsung punya anak itu nggak ready tuh. Oke. Ya, hitung-hitungannya nggak ready gitu. Tapi kalau berdua kita tinggal sendiri di mana itu bisa, makanya yakin ya kan. Tapi kalau di luar itu ya, maksudnya Ya kayak itu kan kayak survival dan mungkin financial. betul. Tapi mentally gimana? Nah itu dia tuh menarik banget tuh. Jadi Katanya gini, kena pressure loh, kena mental. Jujur awalnya gue tuh bukan orang yang selalu bukan orang yang suka duluan gitu loh. Oke. Ngerti gak? Jadi even pas pacaran aja gue tuh bukan tipe orang yang kalau suka terus langsung gue gas duluan gitu, enggak. Oke. Tapi lebih kayak main aja dulu. Kalau sampai kayak ini kayaknya ada spark dikit deh dia, baru ditempel gitu loh. Jadi kayak cupu banget, nggak berani ngegas duluan gitu. Cupu. Oh enggak ya? That's slow dating namanya. Oh slow dating. Oh mungkin istilahnya itu. Organik benar. Iya, kalau buah yang organik tuh lebih sehat dan lebih manis. Mantap. Kalau deketin cewek modal mobil bapak lo itu kayak
pupuk kimia gitu Bener. kan, yang dikarbit gitu. Jadi hubungannya tuh karbitan. Betul, itu relate banget sih karena gue lebih ke ini dulu, perasaan dulu daripada look dulu gitu loh. Oke. Jadi kayak cantik banget gue bisa biasa aja. Tapi yang mungkin yang nggak terlalu secantik itu, tapi kalau udah deket itu kayak beda aja gitu loh. Nah itu yang istri gue sekarang vibe-nya kayak gitu. Pressure-nya adalah gini, jadi gue itu anak pertama kan. Iya. Jadi santai aja, orang tua juga mau nikah kapan, anak cowok dua-duanya lagi kan. Oh oke, dua bersaudara Iya, cowok jadi dua-duanya. bebas aja lah, maksudnya kayak santai. Sedangkan keluarga istri itu totally kebalikannya. Bontot cewek, dan ketiga kan ada abangnya 3, itu udah nikah semua juga. Oke. Jadi ya bayangin udah tinggal penutupan aja kan. Nyusul ribet banget tuh tiap Iya, udah lebaran tinggal tuh. penutupan aja, Iya, kayak iya. gitu kan. Jadi pressure-nya dari sana. Nah yang awalnya tadinya nggak kepikiran sama sekali mau nikah waktu itu, ya sampai dipantas-pantasin gimana caranya gitu kan. Ya itu awalnya pressure itu. Cuman kayak tahu kenapa dia orangnya gitu kan, paling bener kan, mentally. Sebenarnya karena gini, jadi surprising ini selama 2 tahun proses gua ngeyakinin mau nikah nih, nggak tahu kenapa jadi kayak semakin deket secara mental kan, secara emosional juga gitu loh. Oke, itu jadi rezeki secara mental bisa Iya, dibilang. bisa jadi kayak gitu juga sih. Oke, cool. Jadi nggak ada hari kayak hari Senin tanggal 25 ini tuh Iya. gue suka banget sama dia, nggak ada gitu loh, nggak ada Iya. harinya. Iya. Tapi kalau di look back, wah ada beberapa history yang kalau di combine, wah ini kayaknya the one nih gitu, ngerti nggak? Karena ya sesimpel kayak waktu itu pas lagi tanding kan, gue suka tanding olahraga, nggak diminta nonton, Iya. ya kan? Terus misalkan ada hal-hal kecil lainnya, tapi kalau di combine tuh jadi gede. Yes. Nah itu yang membuat gue kayak oke, ternyata jawabannya 2 tahun ini adalah pemanasannya gitu loh. Berarti yaudahlah nikah gas gitu. Pacarannya berapa tahun? Iya itu sama. 2 tahun. Jadi 2 tahun pacaran, Abis itu iya. habis itu 2 tahun persiapan. Iya. Oh gitu kan? Iya, kayak jadi gitu. total 4 tahun. Total 4 tahun menikah. Jadi mirip-mirip kita sih. Kita 3 tahun ya. 3 tahun ya. 3 tahun. Ya mirip lah. Ya mirip-mirip. Ya, segituan. Apa pressure yang paling bikin lo ke pressure saat itu? Kenapa pressure bikin ke pressure ini Enggak kan? macam mana? Enggak, tapi kan maksudnya ya finansial. Aku mau lebih spesifik aja. Misalnya kayak apakah Yang paling berat bobotnya bapak gitu. bapak Oh. mertuanya bener-bener ngomong langsung sama lo gitu kayak nikahin lo gitu apa atau apa gitu. Sebenarnya nggak nggak se ekstrim itu juga. Ah. Maksudnya kayak gue bilang kayak setahun lagi ya tante gitu ya, dia masih sans aja. Cuman kayak kenapa emangnya, tolong dielaborasi gitu. Wah, Kan. oke. Nah teman, kalau gue pressure-nya bukan dari eksternal tapi lebih ke dari internal gitu loh. Karena belum ada tuh saudara-saudara role model yang nikah itu belum ada. Jadi di Itu keluarga sulit besar sih. nih, di keluarga besar bener-bener besar nih. Gue satu-satunya cucunya mungkin ya yang nikah pertama, bener nggak ada satu. Jadi orang tua lo yang tertua juga bisa dibilang. Dia nomor 2. Nomor 2, oke. Tapi di kalangan saudara-saudara di keluarga gue itu gue paling tua. Oh, Jadi gila sih. role model kan, Iya. pertama itu. Terus yang kedua di peer ya, teman-teman itu yang nikah tuh baru 1-2, itu pun nggak deket. Jadi pas gue nikah ya salah satu golongan angkatan pertama yang nikah-nikah gitu. Iya. Nah gue pressure-nya adalah kayaknya nggak siap nih untuk ninggalin apa tanda kutip masa muda untuk kayak bener-bener bebas gitu kan, nggak siap gitu loh. Karena kan pas udah nikah ya ada batasan-batasannya kan, kita nggak bisa yang terlalu gimana-gimana. Terus kayak pulang ada partner gitu, jadi ya lebih ke sana sih. Tapi waktu nikah kemarin tuh umur berapa? Muda nih kayaknya, umur 27. Oh 27. lumayan. Berarti pacarannya kayak dari 2-3an Kuliah, Iya, waktu dari lulus kuliah. kuliah gitu ya. Kenapa? Iya. Aku nungguin kamu kayak mikir mau nanya Iya, something. soalnya kayak kalau gue kan eksplorasi gue panjang dan lama Panjang, ya gitu. panjang. Maksudnya kayak it's interesting buat memahami POV-nya cowok, karena kan gue nggak tahu sih, maksudnya kayak sebelum kenal sama cewek lo waktu itu, kayak apa kalau udah cukup explore atau belum gitu, kayak dan apa yang akhirnya membuat lo klik terus kayak oke deh gue sama dia aja gitu. Se-23 itu gak kayak Anes mantannya? Enggak, mantannya sih kopi darah. Kopi deh. darah, Enggak jangan sih. bikin gue playgirl. No. Oke. Enggak, gue gak sebanyak itu lah. Saya pacarannya seadanya aja. Makanya tadi gue bilang kan, gue bukan tipe cowok yang hunting gitu loh. Iya. Terus kayak misalkan kosong, harus buat ada nih. Nggak bisa. Tapi kayak bener-bener, nah gampang banget cinlok. Gampang banget. Jadi kalau gue misalkan kayak kuliah gitu, makanya gue selalu ketemu pasangan atau pacar zaman dulu tuh pasti di tongkrongan atau nggak di mana gitu. Iya. Nggak pernah tuh nyari inisiatif, nggak pernah. Cinlok, Gitu. cinlok emang ini sih. Maksudnya kayak satu tongkrongan, satu kerjaan tuh emang suportif banget. Betul. Untuk lo bisa cinlok gitu, karena sharing obrolan, ya kan, obrolannya nyambung. Terus kalau misalnya
kayak traveling kan kalau teman-teman mungkin bisa traveling bareng atau punya some challenging atau struggle bareng itu kan Betul. yang bikin bonding juga kan. Iya. Gitu. Sebelum lo nikah, hal apa yang bikin lo bonding sama calon istri lo saat itu? Waduh, itu banyak banget ya sebenarnya ya. Jadi Karena gini, gue mau ngasih konteks dulu ya. Boleh. Karena gini, orang tuh kalau mau ya kayak inilah kayak ini gua kasih analogi sedikit ya. Kalau waktu kita teenager tuh kita kayak tali, masih lentur, Iya. gampang diikat, gampang lepas. Gitu. Kesini connect lepas, sini connect lepas gitu. Umur 20-an mungkin kayak kawat lah gitu. Fleksibel tapi agak kaku gitu. Tapi kalau misalnya kawat udah diikat, lepasnya agak susah tuh, mesti dipotong. yes. Sakit tuh umur 27, 28, lo 27 udah nikah, tapi mungkin ya orang-orang yang relate yang umur 27 sampai 29 belum kepala 3 terus putus itu sakit banget gitu. Gue ngerasain itu, kamu juga ngerasain itu gitu. Karena itu kawat nggak bisa dibuka, harus diputus gitu, sakit. Umur 30-an itu kayak besi. Jadi harus di apa sih kalau karbit tuh harus dipanasin, akhirnya bisa nempel kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya vulnerability, lo harus struggle bareng, akhirnya lo bisa bonding. Bener. Kayak gitu. Jadi konteksnya adalah kenapa gue nanyain ini, gue mau ngasih contoh bahwa orang tuh butuh bonding dulu di sebelum berkomitmen gitu. Lo harus dalam tanda kutip gini, salah satu tools untuk bonding tuh susah bareng. Gitu. Susah bareng tuh bukan kayak lo ngajakin susah, enggak, tapi joint venture untuk bikin something yang meaningful, tapi struggle-nya tuh dipilih gitu, consciously gitu. Nah, apa cerita lo untuk itu? Waktu awal dalam proses 2 tahun mau nikah itu ya, itu bener banget sih, barusan gue jadi belajar juga nih. Jadi itu masa-masa bondingnya. Gue tipe laki-laki yang nggak suka disembah-sembah gitu, tapi suka di respect juga, ngerti gak? Yeah. Jadi kayak ada tuh naluri laki-lakinya yang pengen ngasih nafkah, pengen dilihat. Oh, kayak aku ingin menafkahimu. Ada tuh vibe kayak gitu, itu ada, Yeah. ngerti kan? Jadi pengen banget tunjukin kalau gue tuh bisa, gue tuh mampu, gue tuh kuat, gue tuh strong gitu, itu ada gitu ya. Nah istri gue yang saat itu nggak tahu kenapa ya, semua profilnya tuh ada. Jadi sebagai contoh ya, dulu pas waktu 2 tahun itu belum ada tuh bikin company itu belum ada. Oke. Jadi gue freelance gitu loh. Freelance saya itu bener-bener jadi videographer di bazar orang. Oke. Bener-bener kayak gitu. Bazar tuh di pick 2, inget banget, dan bener-bener jadi videographer. Jadi orang-orang lagi makan, gue videoin gitu. Iya. Bener-bener abang-abang videographer. Iya. Gitu. Dokumentasi. Iya kayak event gitu-gitu. ya. Mungkin sekarang orang lihat itu kayak apaan sih gitu kan. Iya. Tapi itu dulu gue kayak gitu. Nah pacar gue saat itu, istri gue sekarang, bener-bener ngeliatnya gak kayak gitu sama sekali. Ih gila keren banget, hasil videonya keren banget, bagus banget gitu sih. Jadi gue ngerasa gila nih orang gak ngeliat berapa income-nya, gak ngeliat apa statusnya. Dan itu yang membuat gue kayak susah deh gue dapet orang lain yang bisa nerima gue kondisi kayak saat itu gitu loh. Karena kan orang mikirnya pasti harus di gedung mana, gue gak kayak gitu awalnya kan. Jadi kayak tadi vulnerability bener, jadi dia nge-save gue saat masih gak kayak sekarang gitu loh. Iya. Jadi gue ngerasa ini orang deserve gue one day kalau misalnya gue make it gitu loh. Iya, Gitu. dia ngelihat lo beyond surface lah, lebih dalam lah gitu lah. Yeah. Nggak cuman kayak videographer atau kayak kerjaannya di event-event, tapi kayak Yeah. ngelihat effort lo. Oh, nih orang kayaknya orang yang responsible deh Yeah. sama hidupnya. Betul. Hard work deh, kualitas-kualitas itu yang istri lo lihat ke lo, dan lo jadi kayak wah gila dia udah menyentuh hatiku gitu Yeah. kan, karena kan cowok tuh susah nih ditembus kan. Betul. Kayak gitu. Dan lo nggak suka yang kayak di sembah-sembah gitu ya? Bukan nggak suka gini, takutnya disalahartikan disembah-sembah kan. Iya, Maksudnya benar. tipe cowok yang sebenarnya suka jadi pemimpin gitu loh. Iya, Jadi iya. nggak terlalu suka kayak ngikut. Nah tapi kan takutnya dia salahartikan kan. Wah pengen disembah-sembah banget ya, enggak. Iya. Cuma pengen kayak gitu aja gitu loh. Pengen di-appreciate dan di-acknowledge sebenarnya. Iya, itu mungkin Kayak bahasanya. gitu. Kalau gue sama dia beda, gue dari dulu pengen banget dipanggil my lord, tapi nggak pernah. Iya. Iya, aja. Yang mulia Lord ya. Lord Yasser. Ntar tiba-tiba jadi king ya. Oke, gue hiburan di sini. Iya. Iya. Kapan kamu manggil aku my lord, baby? Enggak akan. Sorry. Lord. No way. Oke. Mau masuk something dari POV cewek? Nah iya PV Mau, cewek dong. sebenarnya. Yes, please. PV cewek dong. Soalnya kan kalau ini interesting sih, karena kalau dari POV cowok kan kayak pengen di respect dan pengen menghargai. Ini kalau kata teori TikTok tuh masculine energy. Anjay. Iya. Masculine energy. Sedangkan di satu sisi kayak
Ini kalau pakai analogi orang-orang zaman dulu ya, memang cowok kan hunter gitu kan. Jadi mereka yang mencari makan, nafkah dan segala macam. Nah cewek tuh bagian kayak farmer, nurturing dan segala macam. Oke, you're the hunter, terus lu merasa bahwa lu di acknowledge usahanya, terus dia dalam tanda kutip nge-support lo. Yes. Nah sebenarnya yang aku pengen tahu gini sih, kasih kisi-kisi dong buat cewek. Cowok provider kayak lo. Anjay. Di podcast ini gue sematkan title provider. Karena lo tadi ingin menafkahi istri lo gitu kan. Oke, jadi kalau lo sebagai cowok provider sebenarnya lo tuh butuh cewek yang kayak gimana sih gitu? Gimana ya jawabnya? Gini sih, provider kan berarti bukan cuman dari nafkah sebenarnya. Betul. Ya kan? Tapi dari macam-macam gitu loh. Kalau gue sih nggak tahu nih bisa menjawab apa enggak ya, tapi gue sama istri gue tuh harus tahu personality masing-masing. Atau kayak love language bisa orang bilang segala macam kan. Itu dari awal walaupun gue nggak suka kayak gitu, tapi kalau misalkan istri gue butuh itu, gue akan secara conscious lakuin itu walaupun nggak suka gitu loh. Contohnya kayak dia tuh suka banget sebenarnya kayak physical touch sama waktu gitu loh. Quality time. Quality time. Sedangkan gue mungkin kebalikannya. Gue lebih yang give orangnya atau kayak yang lebih buat orang terdekat ya. Jadi gue lebih kayak provider bener. Intinya kayak oke, mungkin gue agak jarang di rumah atau gimana, tapi kayak kita mau apa aja bisa. Yeah. Nah itu tuh gue lebih kayak gitu. Oke. Nah setelah ngobrol, ternyata mau gue kerja banting tulang jungkir balik bawa berapa rupiah pun dia nggak akan pernah puas karena gue nggak kasih waktu gitu loh. Iya. Nah itu lumayan nampar tuh waktu itu. Oh ternyata gue bukan nggak perlu kerja, maksudnya nggak perlu seambisius itu karena ternyata dia nggak butuh itu gitu kan. Iya. Nah jadi advice-nya sebenarnya bukan buat ceweknya ke cowoknya, bukan buat ke ceweknya doang, tapi ke cowok juga gitu loh. Jadi kayak ceweknya atau cowoknya menurut gue harus tahu itu di awal sih. Secara mental dia tuh butuh apa sebenarnya? Karena nafkah kan bukan cuman materi. Ada materi, ada physical, ada Iya. emotional, ada attention. Iya. Ya kan, ada waktu. Betul. Gue sering bilang sih kadang-kadang duit kita tuh udah nggak laku sebenarnya. Karena cewek-cewek udah banyak yang independen. Iyalah. Cewek-cewek udah banyak yang independen, masalah kayak survival, duit, gaji buat kebutuhan dia sendiri mereka udah terpenuhi. Banget. Sekarang nih duit cowok udah nggak laku. Yang lebih laku sekarang currency-nya itu adalah emotional availability. Keren. Kayak gitu. Semakin tuh cowok punya space emosional untuk ceweknya, entah itu ceweknya lu jadi safe space lah gitu. Space yang aman buat kayak ceweknya entah itu misu-misu tanpa dijudge gitu kan, atau nangis-nangis atau kayak punya mimpi bareng gitu. Itu yang lebih atraktif buat cewek. Valid gak? Valid. Okay. Valid ya? Sekalian mau nambahin. Silakan. Sebenarnya ngomongin soal love language, this is not new, tapi I'm glad you brought this up. Karena sebenarnya gini, banyak orang yang menganggap bahwa love language itu adalah gue maunya gini, gue maunya gitu. Tapi jangan lupa kalau kita berpasangan, semua orang kan punya mau kan. Kayak tadi, yang bagus adalah lo bilang bahwa gue tertampar, ternyata saat gue tuh giving gifts, itu tuh gak laku di dia gitu kan. Yang artinya apa yang kita butuhin sama apa yang kita beri, belum tentu laku ke orang tersebut gitu. Dan ketika tadi lo tertampar, yang sangat bagus adalah lo mencoba untuk conscious ngelakuin apa yang kira-kira cocok sama dia. Adjust. Dan itu menurut gue nggak semua orang bisa consciously ngelakuin itu. Karena either mereka belum bisa ngelihat itu secara clear, bahwa apa yang gue butuhin dengan apa yang gue beri, akhirnya mereka jadi menuntut, ya cowok harusnya gini dong, cewek harusnya gitu dong, dan akhirnya jadi dikotomi kali ya. Jadi kalau cewek harus gini, kalau cowok harus gitu. Sedangkan menurut gue nggak ada yang namanya harus gitu. It's just like you're a two different person, terus it's punya how you want to blend it. Kebutuhan yang berbeda-beda, Betul. gimana nge-provide kebutuhannya masing-masing gitu ya. Bener. Dan aku punya satu pertanyaan lagi. Siap. Karena tadi kamu tertampar, asumsi aku adalah pasti ada dong namanya berantem-berantem menuju pernikahan dan untuk ngeblend itu tadi. Ceritain dong salah satu berantem terbesar tapi tersignifikan dan meaningful untuk kayak akhirnya lo yakin bahwa meskipun gue udah berantem kayak gini tapi gue tetap mau menikahin dia gitu. Aduh, sebenarnya ini informasi ordal sih jatuhnya. Oke, baik. Karena memang tujuan podcast Ini kan bocor alus versi relationship. Iya, cuman benar. semoga aja nggak ditonton keluarga besar. Oke, baik. Soalnya sebenarnya problemnya itu datang dari
external factor, Oke. bukan dari kitanya. Nah, yang dari kita berdua itu berantemnya datangnya justru pas udah nikah, pas udah punya anak sebenarnya. Oh, oke. Tapi waktu belum nikah kan konteksnya, itu dari eksternal. Karena waktu itu case-nya adalah terlalu banyak yang ikut campur. Ah, oke. Mulai dari tempat tinggal, mulai dari siapa yang ngerawat ortu, siapa yang ini. Jadi gue merasa bukannya nikah itu malah jadi bebas ya? Kok mau nikah malah kayak, oh ntar tinggal di sini ya, nanti ini. Loh gimana sih? Perasaan nikah tuh buat gak bebas gitu loh. Tapi malah kayak udah kelihatan nih kandang-kandangnya. Ribut kita. Bener-bener ribut. Bener-bener. Ini gimana nih? Clearin lu deh kalau misalkan. Ribut lo sama keluarga atau? Enggak, sama istri aja, Oh, oke. sama pacar waktu itu. Clearin lu deh. Misalnya nih keluarga lu maunya gue kayak gimana, mau kayak gimana gitu kan. Udah akhirnya dikasih timeline, oh enggak kok ternyata lu tuh boleh sebenarnya pindah rumah. Cuman kayak gini-gini, jangan langsung. Oh yaudah nggak apa-apa. Kan butuh clarity itu aja kan sebenarnya. Karena di awal bener-bener nggak boleh pindah rumah gitu kan, siapa yang mau? Iya. Ya kan laki-laki harus di situ tinggal nggak mau gitu loh. Iya. Gitu. Ya itu waktu ada banyak lah sebenarnya, tapi yang paling fatal waktu itu adalah gara-gara dipaksa untuk tinggal di satu tempat. Kayak gitu. Dan challenge-nya malah bukan dari dalam diri sendiri ya, malah dari faktor eksternal. Iya. Tapi ini kemarin lucu sih. Jadi kita tuh sorry to say this ya, tapi kadang-kadang orang ketiga dalam rumah tangga itu bukan selingkuhan. Iya. Tapi bisa jadi mertua atau keluarga besar gitu-gitu. Karena sebenarnya itu yang paling dekat dan paling seakan-akan punya andil dalam hidup lo gitu. Betul. Kan. Jadi akhirnya kayak mau nolak juga susah, mau setting boundaries juga susah, nggak terbiasa gitu. Jadi kayak buat teman-teman yang lagi struggling untuk memake boundaries, coba kalian harus satu tim dengan pasangan. Iya. Dan bagusnya lo berantem untuk cari solusi. Bener. Bukan kayak keluarga lu kayak gini, males banget gue gitu. Enggak. Iya. Enggak. Jadi kayak ini gimana nih gitu kan. Walaupun mungkin saat itu lagi emosional atau Banget. Banget. Karena gue juga tahu ya keluarga gue juga ada kekurangan gitu kan. Dia juga ada kekurangan ya. Gimana caranya kita accept kekurangan masing-masing aja gitu kan. Itu aja sih intinya. Bisnis wise Pak, silakan dilanjutkan. Oh iya enggak, Business-wise. kita move dari ini kan pre-marriage. Yes, Pre-marriage. Nah, betul, sekarang pre-marriage. di timeline-nya di married nih, saat Asik. married nih. Ini gampangnya deh. Lu berani juga lu masih muda udah punya anak lu. Nah, iya. Nah, itu one-linernya tuh kayak gitu tuh, berani juga loh. Karena even kita gitu, masalah financial kita mah satu-satu aja bisa-bisa aja kalau Iya. di ini. Tapi kalau curcol sedikit kayaknya belum sih gitu. Banyak sih. Kalau financial untuk survive doang, yes bisa. Tapi gue nggak mau survive doang. Iya dah. Gitu, iya kan, nggak mau cuma bertahan hidup gedein anak enggak gitu. Gue mau pas punya anak financial posisi gue tuh bukan yang kayak cuman survival mode doang gitu. Terus mungkin dari segi kesehatan gue mau nyatin badan nih biar kayak badannya kayak Mas Ogi kan tegap-tegap gitu kan. Lagi terus mental, emosional segala macam dan hubungan kita sama keluarga segala macam harus kita beresin dulu karena gue nggak mau ngebawa sebuah kehidupan ke dunia ini terus gue ajakin susah, gue nggak mau gitu. Iya. Nah, mengapa lo seberani itu? Itu berarti lo punya anak cewek ya? Anak cewek. Umurnya Sekarang 2 tahun. Berarti setelah nikah berapa tahun udah punya anak? 1 tahun lebih dikit. Cepet sih. Hitungannya kalau zaman kita ya, Ha. lo masih millennials kan jatuhnya? Iya, masih Iya millennials. millennials sekarang kayaknya yang conscious ya. Maksudnya gini, kalau dilihat dari data, yang ekonominya ke bawah memang lebih cepat punya anaknya. Iya. Mungkin pertimbangannya, gua nggak tahu mereka mempertimbangannya apa buat tapi yang menengah kayak kita nih, menengah yang kayak kita yang lebih conscious sama financial segala macam, malah sebenarnya nunda-nunda tuh. Iya. Itu dan make sense juga nunda-nundanya gitu. Nah, tapi ini satu case yang menurut gua oke, lo di kalangan kita, tapi lo punya anaknya cepet. Nah, Iya. boleh tahu gak biar kasih kita understanding juga. Sebenarnya jawabannya lagi-lagi ada faktor eksternal juga. Oke. Nah, jadi waktu mau nikah itu ada pressure, tapi ujung-ujungnya dari hati kita decide mau nikah. Oke. Keputusan punya anak pun sebenarnya ada dari external pressure juga. Oke. Terus terang aja kita jujur aja gue ngomongnya gitu loh. Jadi dari orang tua sini mana segala macam tuh kayak ayo dong gitu kan. Tapi baik lagi gue sama istri juga orangnya ngitung. Oke. Iya kan? Bener kata Mas Yasir tadi, bisa aja punya anak sekarang. Cuma kan kita nggak pengen ya udah bisa paycheck to paycheck gitu kan. Iya. Bisanya ya bener bisa jangka panjang gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya makanya kita bukan nunda sih sebenarnya. Tapi ya kita baru dapatnya ya setahunan aja sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya dibilang nunda, sebenarnya nggak nunda kita. Oke. Terus terang. Oke. Jadi sebenarnya kita gas-gas aja. Nah,
Apa yang bikin lo pede? Financially, emotionally, or punya vision apa? Atau mungkin karena masculine energinya juga besar sekali untuk menafkahi dan membuahi. Sebenarnya nggak ini sih, maksudnya mungkin oke, dari perspektif financial mungkin itu cukup ready lah sebenarnya, cukup ready. Karena itu salah satu waktu Retifernya juga lumayan banget performance-nya bagus di tahun itu, jadi kayak cukup ready aja sebenarnya. Tapi berarti rezeki punya anak. Rezeki plan punya anak waktu itu kali ya. Iya. Nah cuman terus terang aja ya, sebenarnya gue jangan cerita juga sih, maksudnya dari day one sebenarnya gue udah niat sebenarnya mau punya anak sebenarnya. Ya. Cuman sebulan kita benar-benar ya udah, maksudnya normal aja kan, sebulan 2 bulan ternyata nggak segampang itu. Ngerti gak sih? Jadi yang awalnya kita bilang lu nggak boleh stres, nggak boleh, iya gak sih? Iya, jadi yang awalnya kita bilang kita mau nanti aja, karena orang tua pressure terus kan nanti aja. Oke, wah bikin nih. Itu kayak nanti aja deh, yaudah. Tapi walaupun ngomong gitu dalam hati, ya kita gas-gas aja. Tapi kita nggak tahu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, susah juga ya ternyata. Jadi gue sama itu lumayan kayak, ternyata walaupun kita ibaratnya kayak bener-bener gak pakai apa-apa pengaman segala macam, susah juga. Ngerti gak? Ke dokter gak? Atau kayak udah katanya apa? Ya sebenarnya capek, stres. Ya banyak faktor lah sebenarnya. Jadi kayak ya mungkin terlambat apa segala macam gitu kan. Nah itu momen dimana juga kayak kayaknya maksudnya walaupun kita mau nunda-nunda, tetap deh harus ada di otak kayak coba deh, maksudnya kita coba plan-plan dikit juga biar nggak penasaran terus, karena nggak tahu sampai kapan ininya kan. Iya. Ya udah akhirnya di momen itu ya udah deh kita coba agak niatin tuh akhirnya setahun. Agak niatin dalam arti ya beneran kayak kita coba konsul sana, konsul sini segala macam, apa ini segala macam. Ya bener katanya mungkin ada stres juga atau segala macam kan. Ya udah akhirnya ya setahun 2 bulan kalau nggak salah hamilnya kayak gitu. Berarti kan nawaitunya pengaruh dong nih, intensinya kan. Kalau kayak nunda-nunda tapi kan half ass gitu loh, kayak setengah-setengah hati aja. Kalau setengah-setengah hati ya nggak, berenangnya kurang semangat ngerti. Gitu kan. Sok-sok nunda tapi dalam hati pengen, ngerti ya? Tapi jadi kayak setengah hati kan, tapi pas kayak wah mau nih gitu. Iya. Baru gitu. Tapi kan effortnya maksimal ya. Iya. Jadi bukan cuman effort doa dan lain-lain tuh penting, tapi juga ada effort kayak actionnya juga itu ada gitu, dan pengaruh juga ternyata. Gimana kayak Pak gitu. rasa jadi ayah? Coba share. Mungkin kalau dari lahir sampai sekarang itu top 3 lah momen terbahagia kali ya. Dan waktu hari anak lahir itu akhirnya kan jam 11 siang kan, itu pagi-pagi tuh ada meeting call segala macam. Udah nggak peduli, gue bener nggak peduli. Mau itu batal kayak dia nggak peduli. Udah lupa gitu kan, karena jam 4 pagi tuh udah pecah keruban segala macam. Nah rasanya itu bener-bener kayak kita tuh akhirnya merasakan punya sosok lain yang kita tuh lebih sayang. Aneh banget sih emang. Jadi biasanya kita kan kalau apa-apa kita dulu kan. Abis itu atau nggak ibu atau nggak siapa gitu kan. Ini enggak. Bener-bener gue pribadi mau nge-trade nyawa gue untuk anak gitu loh. Seaneh itu feelingnya. Itu shifting setelah punya anak. Iya. Automatically gitu kayak, wah ada something yang mesti gue protect. Bener. Lebih dari diri gue sendiri. Bener. Wow. Dan jauh lebih konservatif menjalani hidup gitu loh. Jadi misalkan kayak dulu masih muda berapi-api kan. Kalau di jalan senggol dikit, woi gitu kan. Sekarang ya masih tapi lebih dikit lah gitu kan. Karena tahu gara-garanya. Kalau misalnya sampai kenapa-napa atau kena ini. Kenapa-napa gitu. Iya, jadi kenapa-napa. Jadi kayak kita kayak kalem deh gitu. Harus dijaga soalnya kayak gitu. Jadi bisa dibilang lu nggak bisa mempersiapkan mental sebenarnya. Mental itu akan terbentuk di saat itu terjadi. Iya. Menarik. Bikin apa malam ini? Iya, nah, usaha kan usaha aja ya, benar-benar. Oke. Tapi mungkin itu juga kali yang bahkan banyak bikin orang kaget kali ya. Maksudnya kan banyak yang bilang gini, lu tuh nggak akan pernah siap gitu. Mungkin apa yang kita bayangin pas udah kejadian bisa jadi it's totally different gitu. Dan kayak tadi Mas Ogi kan ceritanya kan kayak, wah gila nih, something yang I'm willing to trade my life with this person gitu. Jadi kayak mungkin ya kenapa kita nggak pernah siap ya karena kita nggak pernah ngelaluin itu sebelumnya, dan mau nggak mau harus dijalanin gitu. Betul sekali. Aku jadi berpikir. Kenapa berpikir? Ya apa kayak, maksudnya the fact kayak kita nggak bakal pernah siap sih mau sampai akhirnya itu terjadi. Emang. Dan itu nge-shift sendiri mentalnya berubah di saat itu terjadi. Betul. Nah tapi masalahnya banyak orang yang kalau Mas Ogi kan menjadi konservatifnya setelah dan mereka itu punya anak. Iya. Oke. Yang aku lihat banyak orang yang dari sebelumnya sudah konservatif, terus giliran punya anak jadinya agak susah untuk adapt.
Oh. Oke, gimana contohnya? Dan Menarik bukan nih, menarik dari sisi nih. anak ya, maksudnya kayak oke, dari sisi anak oke, willing to trade dan segala macam. Tapi apa namanya, let's say, nih kalau simple pakai contoh kita, kita tuh jadi waktu pas nikah kita udah punya visi nih Mas Ogi. Pas mau punya anak tuh kita udah nggak mau kerja kantoran, karena 9 to 5, bahkan kita kerja bukan lagi 9 to 5, 9 to 9 and 12 to 12 gitu kan, gitu. Jadi kayak kita ngerasa no, this is not the life that we want to offer to our kids gitu. Jadi kayak kita mikir duit bisa dicari belakangan. Terus ya udah nih kita coba untuk mempersiapkan dulu dong. Ya udah apa namanya? Dalam tanda kutip ngambil resiko dulu lah gitu kan. Berarti kita mencoba untuk berubah dulu, yang mencoba untuk nggak konservatif, struggle dulu, biar nanti pas punya anak kita udah lebih enak. Ngabisin jatah ininya ya, ngabisin Gagal. jatah singitnya gitu ya. Betul. Nah kan kebanyakan orang mungkin kayak mereka tuh dari awal udah konservatif, giliran udah punya anak, jadinya kayak let's say ya, ternyata duitnya nggak cukup. Sorry. Atau misalnya ternyata environment-nya pun tidak mendukung gitu. Tapi akhirnya mau berubah ganti karir, atau misalnya mereka mau ganti bisnis, atau mereka mau ngapain lagi, mereka udah dalam tanda kutip stuck sama keadaan. Karena apa? Ya gue udah punya anak, I cannot risk all of this. Jadi bukan settle for less sih, tapi kayak mereka udah punya benchmark settle yang sebenarnya mungkin gitu kan, itu kalau Mas Ogi kan ceritanya tadi konservatifnya tuh setelah punya anak gitu kan, jadi kayak singit dulu, oke, punya anak, habis itu konservatif, you're commit to that gitu kan. Nah kalau ini tuh dari awal kayak udah commit to something, tapi dia udah punya anak, komitmennya tuh pasti shifting lagi gitu loh, dan itu akan merubah segalanya. Dan banyak orang yang mentally, for me when I say it, don't ready for that gitu loh, karena it's something new dan orang nggak bisa langsung adapt and adjust. Yap. Ngomongin karir dan love sih. Iya, ngerti. Iya, dimengerti sih. Iya. So, Oke. work-life balance, silakan. Nah, ini lo udah nikah, lo udah punya anak, terus running bisnis, pasti ada rules yang lo terapkan antara lo dan istri lo, dan lu bersama mungkin bisnis partner lo. Kayak misalnya, nggak tahu sih, maksudnya apakah, satu pertanyaan gue, apakah ada, dan kayak gimana sih lo ngeset rules biar tetap ini balance? Rulesnya kita nggak punya rules tertulis sih terus terang, tapi kita ngobrolin tentang rules ini, ada diobrolin aja gitu loh. Kita cuma ngebagi jadi 2 waktu itu. Jadi kita tahu ya kalau di company kan ada yang hunter, ada yang farming kan dalam gitu loh. Sama kalau di keluarga gue juga gitu. Ada yang di rumah, bukan di rumah, maksudnya ngurusin rumah tangga. Sesimpel kayak mikirin belanjaan ya, itu pusing juga kan sebenarnya. Ya kan. Apalagi ada anak mikirin dia makan apa besok tuh juga pusing loh gitu. Sama ada yang hunter keluar gitu loh. Nah kita obrolin. Waktu itu gue bilang ke istri, gue itu kayaknya mayoritas tuh hunter banget gitu loh. Emang nalurinya pengen keluar terus, di rumah tuh nggak kuat. Di rumah tuh udah buka laptop lagi, apa ya, mikir ide podcast yuk gitu-gitu, udah kayak gitu-gitu, nggak bisa gitu loh. Nah jadi tahu porsinya kan. Nah sedangkan istri gue tuh juga workaholic banget. Banget. Dia stres luar biasa waktu akhirnya kita sepakat bahwa 20-80 nih, gue 80 hunting, dia 20 farming gitu kan. Stres dia, nggak bisa. Ngurus anak 100%, masak tuh nggak bisa. Jadi tipe orang yang harus jalan kerja atau nggak apa segala macam gitu kan. Yaudah akhirnya dia apa namanya, waktu itu gue bilang yaudah kalau mau kerja aja, nggak apa-apa, karena gue nggak ngelarang kan daftar kerja dimanapun. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk jalanin usaha dia, jewelry. Sambil jaga anak. Iya, karena biar bisa di rumah. Jadi dia tetap mikir kayak gila kalau 9 to 5 juga anak sama mbak kan. Jadi dia tetap akhirnya dia bikin office kecil di rumah. Syukur-syukurnya jalan tuh. Jadi win-win banget, ya kan. Apa namanya, mungkin dari keluarganya gue 60% kayak hunting, dia 40%, nah dia 40%nya hunting. Jadi malah enak sih, maksudnya secara income gue juga ngeliat kayak wah nolong banget loh, nolong banget, dan dia bisa di rumah gitu loh. Jadi apa ya, sesimpel kita tahu porsi itu, kita jadi gak hitung-hitungan. Kayak simpel kayak pulang, udah tahu weekend tidur sama dada ya, maksudnya anak tidur sama dada, manggilnya dada kan, manggil sama papa ya gitu. Udah tahu, jadi udah nggak tidur sama kamu dong, kak gue terus yang tidurin, udah nggak kayak gitu. Karena udah tahu emang weekend tuh pokoknya anak dada banget deh. Kalau weekdays emang ngerti, pulangnya pasti malam ya kan, ini aja pasti pulang malam gitu, jadi udah ngerti. Rulesnya lebih kayak gitu. Tadi. Waktu berarti ya sebenarnya. Iya ngebalance. Iya waktu sama proporsi antara karir sama family yang benar-benar di rumah kayak gitu. Ya karena ada
kalau kebiasaan kerja terus tiba-tiba di rumah dan ini Itu dia. sih banyak sih yang akhirnya kita beberapa kali podcast sama nama komunitasnya Ibu Punya Mimpi. Isinya tuh istri-istri yang awalnya mungkin kehilangan harapan kayak gua kok identitas gua tenggelam sebagai mamahnya Berarti. anak gua atau istrinya suami gua bukan sebagai diri gua sendiri gitu. Akhirnya dia coba kayak woman empowering gitulah atau community kayak gitu-gitu dan banyak banget ya yang ngerasain kayak gitu ya. Jadi mesti tahu juga tuh mungkin buat istri-istri atau calon istri gitu nggak apa-apa ya diomongin ya gitu. Nggak Kalau apa-apa emang sih. ada yang mau jadi ibu rumah tangga mungkin 100% kalau emang suka ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau misalnya emang butuh penyaluran energi, dia punya kreativitas kan sayang juga kalau nggak nggak disirkulasi ya. Bener. Gue kayaknya ngerasa orang takut begitu ya. Karena istilah breadwinner orang yang penghasilan paling banyak berarti dia kayak pemegang saham keluarga paling banyak gitu kan. Oh jadi selain donatur dilarang ngatur. Iya. Donatur yang ngatur. Donatur yang ngatur kan. Nah gue sama istri gue tuh bener-bener gak ada pikiran kayak begitu sama sekali. Sama sekali gak ada. Jadi misalkan kayak gue dapet dividen, dia gak iri. Terus misalkan dia punya jewelry, dapat klien gede, gue juga nggak iri, karena gue tahu apa yang gue dapat dari sini tuh rezeki kita semua gitu loh. Kantong kanan kantong kiri aja. Iya, sebenarnya. kayak gitu. Dan gue mikir kalau misalkan nggak ada lo di rumah, nggak ada anak di rumah, nggak mungkin nih kita dapat job ini gitu loh. Iya. Jadi mikirnya kayak gitu kan. Jadi ya nggak ada tuh istilah kayak apa donatur kayak tadi tuh nggak ada. Kalau rules lo sama bisnis partner kayak lu jangan ganggu gue di weekend apa segala macam gitu. Kita berdua lumayan mirip nih Ansel ya, lagi main laptop tuh di belakang tuh. Nah, kita itu lumayan punya background family dari segi sosial ekonomi lumayan mirip. Nggak sama tapi lumayan mirip. Iya. Jadi values kita secara nggak langsung mirip. Keputusan-keputusan yang diambil di bisnis juga kalau misalkan gua decide something kurang lebih dia setuju. Sebaliknya juga karena mirip valuesnya gitu kan. Nah berhubungan dengan keluarga sama kita weekend hampir nggak pernah ngobrol kayaknya. Setelah weekend kita nggak pernah ngobrol sama sekali. Tapi kalau weekdays gini ya lebih deket sama Hansel gue daripada sama Pupu istri gue. Jadi emang udah tau lah kapan kita harus profesional, kapan kita harus hilang. Weekend tuh kita bener hilang. Kecuali emang ada urgent kita nggak, tapi ya gitu. Waktu sih. Itu sih kalau kita. Ya apa? Ya nggak, maksudnya aku mau nge-wrap up sedikit ya penting rules buat rules di rumah tangga sama rules di kantor tuh buat kayak harmoni kehidupan lah gitu. Selain rules sebenarnya aku pengen ngedalamin dari sisi value karena you did mention bahwa even dengan bisnis partner lu punya value yang mirip gitu kan. Tapi sebenarnya value itu pun kan bisa terjadi juga di dalam rumah tangga. So, boleh nggak sih spill sedikit kayak contoh 1-3 value apa yang lo pakai di kerjaan maupun di rumah tangga, dan ada nggak sih yang intersection nih antara dua hal ini? Gue tuh kurang jago bikirin value yang indah-indah ya. Tapi kita tuh simpel-simpel aja. Iya kan? Tapi gue tuh selalu kalau kepikiran ini value-nya tuh lebih ke ini sih, lebih ke finansial sih, nggak tahu kenapa. Karena menurut gue even hari ini aja kita habis cekcok dikit tuh gara-gara urusan transfer THR aja gitu loh, sama istri ya maksudnya kan. Jadi kayaknya itu lumayan krusial kan, makanya gue mungkin anggap ini sebagai value penting juga lah di company sama ini. Karena most of the time gue sama partner bisnis, partner hidup di rumah juga most of the time ngomonginnya finance gitu kan. Yaitu adalah kita itu selalu selalu hidup di bawah jauh dari yang kita mampuin gitu loh. Ngerti. Dan itu tuh jadi jadi kalem. Gaya hidup harus lebih rendah dari penghasilan. Iya, dan terus terang ya jauh banget. Jauh banget. Good. Jadi, iya. Tapi kayak beratnya kadang-kadang ini misalkan kayak ada temen gue main paddle hampir tiap hari gitu loh. Kita bisa tapi nggak mau gitu loh. Karena sesimpel kayak kita nggak mau nge-sacrifice gap tadi. Jadi kayak values itu loh di kantor sama di rumah tuh sama. Terus yang kedua kita nggak mau kayak cicilan gitu ya, itu kita kurang. Iya sama sih. Nggak tahu kenapa. Gua nggak mau ngutang sih. Utang gitu kan. Iya. Jadi Creative Era kita ada productive loan untuk bridging project, tapi itu kan tuh produktif banget kan. Tapi kita nggak ada tuh yang utang segala macam. Dan itu gue peaceful banget sih, terus terang. Kayak misalkan lahiran itu tunai ya kan. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa tunai, ya udah nggak usah. Artinya lu belum mampu. Belum mampu nggak usah gitu loh. Walaupun emang sakit nahannya ya, tapi lebih enak loh. Oke, apa yang something yang lo pengen beli atau atau lo lakukan tapi lagi lo tahan sekarang? Expenses gede banget sih, yaitu adalah istri gue tuh suka banget interior design kan. Nah kita pengen bukan renov lah ya, bener-bener ngerombak sih. Rumah kita bener dirombak abis gitu. Karena kan mungkin
sekarang desainer rada-rada old school lah ya gitu. Nah kita pengen rombak beli abis. rumah jadi ya? Enggak, ini tuh rumahnya istri nih. Jadi rumahnya oke. dia lah gitu. Oke. Dia dikasih gitu. Nah, jadi pertimbangannya antara sekarang kita pengen rombak abis jadi style kita banget, Iya. atau enggak kita yaudah tuh tinggalin aja kita tempat lain. Jadi ya sebenarnya lebih ke home sih. Lebih ke tempat tinggal yang bener-bener kayak kita di sana selamanya. Yap. Gitu sih, Ya itu itu kan- make sense sih Iya. reasonnya gitu. Expenses yang make sense Expenses kan? Make sense banget ya. Make sense. Tapi kita nggak yang kayak gede banget, itu enggak sih, biasa aja. Cuman kan kita pengen yang bener-bener kayak kita di sana gitu loh. Iya, itu berat banget terus terang. Ya karena mindset tadi kan kita nggak mau dicicil gitu. Iya. Jadi harus ngumpulin dulu kan. Iya, Itu iya, yang berat iya. sih. Oke. Neng, security, Security. ya. Iya benar. Oh iya bisa benar juga value-nya security ya. Oh iya benar-benar. Jadi kayak karena tadi mau peace of mind-nya gitu-gitu kan, Benar. nggak mau kepikiran apa gitu. Financial menjadi salah satu tools-nya, tapi sebenarnya yang pengen secure karena lu kayak Secure. tadi kan kamu juga pengen punya home gitu kan, home yang lo banget gitu. Iya. Iya benar, secure. Nah, tadi kan udah ngomongin financial nih. Kita pakai terms ekonomi mungkin. Gue bukan anak ekonomi sih, tapi kan lo nih kayaknya mungkin bisa relate anak-anak ekonomi yang lain terus Iya. jadi kalau ada buku dari Pak Henry Manampiring namanya Belajar Marketing, Belajar Hidup. Jadi dia pakai terms marketing untuk dianalogikan menjadi life wisdom gitu. Oke. Kayak kalau ngelamar cewek lo harus tahu USP lo. USP lo apa Iya, kayak target gitu-gitu. market Nah lo, ini audience lo. lo kan kayak founder startup lah. Iya. Kalau misalnya pernikahan ini adalah startup, Startup. ya kan? Strategi apa yang lo pakai untuk ngembangin bisnis ini? If marriage is business. Wah. Nah, oke. Karena pertanyaan gini jadi gampang nih. Ya kan? Agak pintar ya. Iya Jadi kan? gini sih, gue tuh punya value di bisnis itu, gue bener-bener rata kanan bootstrap. Jadi kalau bikin bisnis itu gue bukannya anti, enggak juga. Yeah. Tapi gue tipe orang yang gue bootstrap aja. Jadi kayak gue mau besar lambat. Oke. Tapi solid banget Iya, gitu iya, loh. iya. Kayak organik gitu loh. Nah ketimbang kayak cepat, Iya. boom, habis gitu kan. Iya. Nah di pernikahan surprisingly juga sama treatmentnya. Jadi kita tuh nggak buru-buru untuk mencapai tadi misalkan kayak dream house kita, terus kayak buru-buru untuk punya anak kedua, enggak. Bener-bener fokus ke hari ini sama ya paling lama minggu depan deh, itulah aktivitasnya gitu loh. Tapi secara nggak langsung ketika kita kayak gitu tiap hari, tiap minggu, tapi setahun kita jalanin, pas ngeliat ke belakang juga jauh juga ya. Ngerti kan? Karena fokusnya ya udah kayak today aja gitu loh. Sama kayak di usaha ini juga. Gua sama partner nggak pernah punya kayak oke, Q4 revenue harus sekian nih, 3x, nggak ada, nggak tahu mau ngapain juga. Yang penting kita podcast jalan terus ya kan, email jalan terus, SEO jalan terus, klien jangan sampai ini, udah gitu doang. Jalan gitu doang 3 tahun ternyata jauh juga ya kita ya. Jadi fokus di prosesnya. Proses fokusnya Iya. kayak gitu. Menurut lo apa yang membuat lo bisa berfungsi dengan delay gratification ini? Anggapannya ini delay gratification Iya, sebenarnya. benar. Iya kan? Karena memang honestly speaking nggak semua orang bisa menjalankan proses yang slow. Dan panjang, slow di dan panjang. environment yang Itu kan delay memang gratification kan? betul, serba instan, namanya juga social media gitu kan. Oke. Lo bisa kasih tahu gak kayaknya karena gue begini, kadang mungkin buat orang-orang belajar juga sih. Ada. Jadi gini, gue tuh dulu mau sekolah atlet kan, mau sekolah badminton dulu tapi gagal karena saingannya gokil banget gitu. Akhirnya nyoba olahraga semuanya, bener-bener semuanya, atletik segala macam sampai lomba sprint lu di UNJ gitu kan. Nah gara-gara kayak gitu, gue tuh dibutuhkan sama pelatihnya waktu itu. Augie badannya harus lean, jadi harus body fatnya rendah, ya kan. Nah dari sana gue jadi kayak suka banget sama weightlift. Oke. Nah karena gue untuk lari cepat waktu itu, gue butuh berat badan yang gak enteng, karena gue harus butuh momentum, tapi kayak gak berat karena lemak, ngerti gak? Jadi kayak harus ideal banget gitu kan. Nah dari sana nge-gym segala macem, proses perjalanannya, wah itu bener-bener nahan makan, nahan ini tuh capek banget. Okay. Nah tapi ketika bertanding, kita bisa nge-beat record kita sendiri, itu rasanya lebih seneng ternyata. Daripada struggle yang kita nahan-nahan makannya. Iya. Itu kepake tau ya, dari SMA, dari SMP bahkan sampai kuliah sampai sekarang itu kepake. Bahkan sampai sekarang gue nggak pernah stop olahraga kan. Iya. Dan kayak puasa, ini kan lagi puasa nih.
nggak makan itu gue malah seneng karena gue tahu ketika 12 jam gue nggak makan badan gue tuh lagi fat burning zone gitu loh. Iya. Dan knowing fact itu gue jadi kayak wah asik nih lagi apa fat burning zone nih Iya. gitu loh. Plus dapat pahala Kayak gitu kan. Menjalankan ibadah. Jadi tuh udah gitu bonusnya berat badannya stabil lagi misalnya gitu. Jadi dari sesimpel gara-gara itu jadi ngedelay gratification yang lain-lain jadi kayak mindsetnya sama. Iya. Kayaknya kalau gue nggak beli, gue tahu ini sakit, tapi ntar tabungan gue lebih tebel deh. Iya. Atau kalau gue lempar invest kemana gitu, kayaknya 5 tahun lebih mantep deh gainnya. Jadi kayak ada pemikiran yang gue tahu ini future value lebih menyenangkan daripada hari ini gitu. Jadi sih. rootsnya sebenarnya berasal dari physical exercise. Iya, itu rootsnya. Iya kan, rootsnya dari physical exercise, lo rasain manfaatnya, struggle-nya, abis itu dimanifestasikan ke beberapa aspek kehidupan. Iya. Oke. Karena gini, gue gak tau ini konek-koneknya gimana ya. Tapi gue pernah baca gitu ya. Kalau lu bisa ngekontrol hunger, lu bisa kontrol hidup. Yep. Nah waktu itu soalnya case-nya karena gue harus punya fisik dan punya apa ya stamina segala macam. Jadi mengontrol hunger tuh krusial waktu itu. Lebih Iya. penting daripada latihannya kan. Sehingga ya udah gue ngerasa kayak lapar aja bisa gue tahan. Masa cuma beli Tokped gue nggak bisa gitu Iya. loh. Jadi ya Iya. kayak gitu sih. Aku susah nahan lama. dan kayak berdarah-darah di latihan, tapi pas di turnamen, pas di apa lombanya malah lebih. Iya ya kan? ngerasa lebih siap. Lu nonton gitu. UFC gak sih? Nonton. Iya kan kayak kayak kalau lihat before afternya Habib Nurmagomedov, kalau lagi latihan bocel-bocel mukanya. Iya. Tapi pas lagi actual fighting mulus. Iya. Lebih berat di latihan Betul. daripada di Betul. actual fightingnya. Emang. So proses is ugly ya. Oh iya jelas. Proses is ugly. Dum. Silakan Pak dilanjut. Oh iya. Oke, pakai terms lagi biar Iya, lo iya. biar lo lebih ini nih, luas gitu ya. Menurut lo ngukur performance gini. Apa KPI untuk ngukur performance lo sebagai ayah dan suami? Wah KPI ya. KPI gue bukan milestone yang naik terus deh. Tapi KPI gue lebih mempertahankan status itu. Contohnya, kalau misalkan sama istri ya, gue itu selalu menyediakan waktu. Even hari ini nih, gue mau bareng nih pergi malam ke mall. Nggak ada apa-apa padahal ke mall aja. Itu ternyata nge-recharge ini kita, sparks kita. Kita jadi ingat kayak dulu kita ke GI pertama kali kan. Ke GI nih pertama kali nih naik mobil ini parkir di berapa. Ingat gitu loh. Sesimpel kita nge-recall memori kayak gitu, kita detik itu lupa kalau kita tuh lagi punya anak juga. Lupa, ngerti gak? Nah, itu jadi kita apa ya bukan KPI sih tapi kayak menurut gua faktor kesuksesan sama pasangan gua itu. Gimana gue bisa nge-build sparks-nya over and over again. Kalau ditulis, kalau misalnya lu misalnya belum jadi CEO nih, masih jadi VP or head of manager, tolong bikin KPI gitu. Lu tulisnya kayak gimana nih KPI yang lu ceritain ini? KPI-nya, waduh gimana caranya nih? Menjaga, ini kan permainan kata. Iya, Kadang-kadang iya, KPI iya, tuh iya. permainan kata-kata doang sih gitu. Menjaga sparks dalam Menjaga sparks dalam hubungan kali ya, menjaga value juga gitu. Karena gini ya, fisik lama-lama makin jelek ya kan. Nanti gue lama-lama juga peot gitu kan. Apalagi kalau yang bukan di junjung tinggi adalah ininya koneksinya kan. Iya. Nah fisik jadi jelek lama-lama. Yap. Kayak gitu. Nice. Apalagi itu kan sebagai suami, Ya. sebagai ayah. Wah. KPI lo apa? Menurut lo tahu. Sebagai KPI terpenting lo yang harus lo jaga sebagai ayah? Simpel sih gue kalau kayak KPI-nya. Gue itu besar di keluarga profesional kan. Oke. Orang tua gue dua-duanya profesional. Gue ngerasakan bener-bener deket itu pas gue SMA setelah nyokap gue itu udah gak kerja lagi. Jadi memutuskan untuk udah capek gitu kan. Ya. Dan mungkin udah cukup juga karena anaknya udah lulus semua. Jadi gak ada big expenses gitu kali ya. Gak tahu juga lah. Tapi tebakan gue gitu. Nah sehingga gue tuh bukan kurang cukup. Cuman gue merasa butuh lebih. Gue sama orang tua gue itu hubungannya cukup formal dulu. Bener-bener kayak mau papa boleh nggak ini gitu ngerti nggak yang kayak terlalu sobi gitu loh. Kadang-kadang gue suka ngeliat temen gue yang kayak kok bisa ya mereka kayak sobi banget gitu loh nyetir berdua. Gue tuh agak takut dulu kayak gitu. Itu yang gue nggak mau lakuin ke anak. Jadi KPI-nya adalah gimana caranya anak gue namanya Lizzy kan. Dia bener-bener bisa apa ya nganggap gue tuh sebagai bukan temen ya harus jadi orang tua tetap tapi kayak kangen terus lah jangan nggak takut gitu loh. Oh. Ngerti gak sih? Oke. Hubungannya tuh dia iya. bisa segan, tapi dia nggak takut buat cerita. Karena Iya, gue iya. khawatir kalau dia kayak gue akan segan untuk cerita. Kayak contoh misalkan kayak pas gue SMA, gue tuh segan untuk cerita kayak gue punya pacar, segan gue.
takut dimarahin, takut dijudge, takut nilai jelek segala macam kan. Nah gue nggak pengen anak apalagi cewek kan, gue pengen apapun yang terjadi tolong ceritain gitu loh. Makanya itu gue harus dekat kan berarti gitu. Sebenarnya balik sama aja connection sebenarnya yang lu Connection, jaga. iya. Iya kan connection juga tuh sebenarnya gitu. Jangan sedih. Waktu gue pacaran nih cerita sedikit ya, waktu gue pacaran sama dia, papa mamanya kan polisi. Iya, tahu. Terus tiba-tiba dapat telepon tuh, iya pak baik, iya pak baik, ini almarhum. Oh ya. Iya pak baik. Terus kayak bos lu tuh, enggak bapak gue, buset gue. Pakai ngomongnya baik ya? serem banget, ngomongnya kayak sama baik. bos gitu. Iya. Terus giliran gue sama nyokap gue, kayak orang berantem, orang Padang kan, kita dua-duanya nyokap bokap gue orang Padang gitu kan, bacot banget deh kalau gue sama nyokap gue kayak berantem gitu. Kamu lagi berantem kata dia gitu. Enggak, ini ngomong biasa gitu. Iya. Ya culture kan, beda Iya, culture. culture. Istri gue orang Padang juga by the way. Oh gitu. Iya. Waduh, Padang galak asli. bener dong. Iya, makanya dia sangat pejuang kan. Iya Ya. benar. Apalagi Mama Minang ya kan, Mama aduh. Minang. Iya. Kebayang. Satu lagi terms Terms. tentang investment. Menurut lo investment yang paling berharga, yang menurut lo paling precious, yang udah lo invest ke dalam ambisi lo tuh bentuknya apa? Ambisi di sini tuh kayak bisnis dan family. Apa sih menurut lo resource lo yang paling berharga yang lo invest ke ambisi lo sekarang? Buat konteks mungkin Mas Yasir kayak gimana, boleh nggak biar dapat ini gue? Misalnya Resource kayak gue misalnya. Iya. Security gue di full time job. Oh kayak gitu. Oke. Yang kayak apa sih, kayak karir gue misalnya gitu. Security karir gue yang akhirnya gue tinggalin, terus gue invest diri gue ke sebuah venture namanya Ranum ini yang biar gue bisa berdua sama istri gue. Berarti kan apa yang di invest tuh namanya? Sebenarnya investmentnya lebih ke karena desire-nya punya value Ya, itu. time. Karena kita berdua love language-nya adalah Quality time, quality Quality time time. ya? Jadi kita tuh sebenarnya having the idea of gila ya, kayaknya kerja bareng seru gitu. Jadi bukan cuma nikah bareng, tapi juga kita bisa kerja sesuatu bareng. Nah, karena kita sama-sama value time, jadi yang kita investkan adalah time untuk sehari pokoknya tuh semaksimal mungkin gitu. Gue bantuin, Oke, gua ngerti. pakai term bisnis. Kan ini kan marriage is business kan. Iya. Butuh resource dong buat bensinnya, entah itu financial apa segala. Tapi kan selain financial deh. Tapi kalau emang lo mau jawab financial, Iya. Enggak sih, ini enggak. Kalau ini emang sebuah venture, sebuah startup ini, marriage ini, resource apa yang udah lo bakar ke sini? Oke. Oh kan langsung tahu. Pakai. Tadi gue nanya biar memastikan online gitu kan. Iya. Kalau dari gue sih, gue nggak tahu satu katanya apa sih sebenarnya ya. Tapi mungkin work ethic juga bisa dibilang kayak begitu kan. Karena itu yang bisa membuat gue sama istri bisa sampai sekarang so far sih mulus-mulus aja kayak gitu. Dari segala macam badai gitu loh. Kita itu nggak pernah bandingin, itu menurut gue lumayan satu resource atau skill lagi menurut gue. Karena kalau di Indonesia bandingin tuh menurut gue udah agak susah ya. Orang pasti bandingin segala macam kan. Nah gue tuh berdua bener-bener bodo amat. Serius deh, bodo amat. Jadi kalau misalkan kita nggak liburan tahun ini, nggak peduli juga. Ada orang yang nggak bisa kan kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi gue bener-bener sama istri, gue pribadi ya. Mungkin dia juga kayak gitu ke gue. Jadi gue ngerasa itu kayaknya senjata deh. Jadi kita bisa selalu bener. present gitu loh. Karena orang lain, anak temen gue anaknya udah anak ketiga, gue masih satu, ada yang lagi yang belum, itu nggak ke pressure, biasa aja. Ngerti nggak sih? Jadi kayak lebih kita berdua punya skill untuk tidak membanding-bandingkan. Iya. Kayak gitu. Nah, leisure lu tuh apa? Maksudnya kan ini lempeng-lempeng aja nih. Apakah sekedar jalan-jalan ke mall aja udah cukup gitu? Entertainment or leisure lu tuh apa? Maksudnya dari tadi kan kayak lu orangnya security konservatif, ini kan lempeng-lempeng aja deh gitu. Orang-orang kayak lu tuh senengnya ngapain sih? Kerja ya? Kayaknya. Sebenarnya gini, gue itu sama Pupu istri gue itu, kita tuh leisure-nya adalah bener-bener yang penting bareng. Itu sih kata kuncinya. Oke. Jadi mau itu di rumah, mau itu di luar negeri, selama kita bareng, kita tuh bahagia gitu loh. Iya. Ya kan? Oke. Ini FYI mungkin kayak bisa ditanya tuh ke partner gue juga tahun lalu, 3 tahun lalu, gue liburan hampir sebulan. Sebulan lamanya. Waktu belum ada anak juga. Nah itu gue seneng banget gitu loh, karena nggak sebulan sih, 23 hari tepatnya. Tapi seneng banget karena kayak nggak semua orang punya privilege waktu sebanyak itu untuk nggak mikirin kerjaan, tapi kan nggak harus datang physically gitu kan.
nggak semua orang punya privilege itu, makanya gue juga pengen cari kerjaan yang bener-bener bisa ngasih gue itu freedom of time itu, gitu loh. Dan apa namanya, kita nggak harus liburan jauh-jauh, yang penting kita sesimpel bareng aja tuh udah seneng. Ini kayak liburan lebaran nih, kita happy banget ini. Walaupun di rumah aja gitu kan, atau kemana kayak sepi-sepi Jakarta itu udah seneng banget kita, kayak gitu. Ya, berarti apa kayak type of leisure-nya tuh bukannya harus yang nggak neko-neko lah lo orangnya gitu ya? Iya, ya kalau bisa pergi yang jauh pasti lebih seneng pasti. Tapi itu tidak jadi mandatory sebenarnya. Kalau ada kesempatan. Iya, nice to have aja gitu. Okay. Kalau ada kesempatan aja. Aku punya satu pertanyaan. Ketrigger gara-gara ngedengerin kata privilege. Oh iya. Karena ini menarik. Kalau kita ngomongin secara terms of economic ataupun bisnis kan tentu orang yang dalam tanda kutip privilege mungkin bisa mulai lebih dulu atau mulai lebih jauh dan segala macam. Tapi for a person yang gue asumsikan lu punya privilege in a way tapi nggak privilege banget. Lu juga cukup menahan rasa hungry lu gitu kan untuk future values gitu. Pernah nggak sih atau ada nggak momen dimana lu tuh create your own privilege baik di dalam pekerjaan maupun di dalam rumah tangga? Ada. Baru sekarang sebenarnya privilege itu. Kalau dari karir sama keluarga ya, ada banget sebenarnya. Salah satunya sesimpel konten, tau gak sih? Simpel itu, konten. Jadi itu adalah privilege yang gue create sendiri sebenarnya. Jadi gini, Creative Era itu dulu nggak pernah ngelakuin marketing. Ini agak ke bisnis dikit ya. Nggak apa-apa. Dan nanti ada ngaruhnya ke family juga sebenarnya. Kita itu nggak pernah privilege orang banyak kan, bisa punya fame, bisa punya duit, bisa punya macam-macam lah banyak. Itu capital gitu kan. Capital salah satu yang kita nggak punya itu adalah capital ya mungkin dari segi popularity dari Creative Era waktu itu. Oke. Gue decide sama partner, oke kita harus bikin something nih, bikin konten podcast kan. Doing well ternyata. Bener-bener doing well yang di atas ekspektasi gue. Mungkin target setahun itu baru 3 bulan gitu kan. Udah dapat gitu. Dan itu kita langsung dapat opportunity yang kita nggak punya sebelumnya. Contoh banyak banget, sesimpel ya, walaupun kita nggak jadiin bisnis model, banyak banget brand yang mau tap in misalkan, walaupun kita nggak jadiin bisnis model ya, tapi kan itu opportunity kan, itu privilege yang gua create gitu loh. Terus kayak banyak banget opportunity brand-brand yang mau kerja sama, sesimpel karena dia mau kerja sama kita, nggak dipicing-picingin gitu loh. Iya. Itu kan privilege juga. Nah itu salah satu contoh sih yang privilege yang gua create, walaupun mungkin dampaknya nggak sesignifikan itu, tapi itu small things yang bahwa emang bisa privilege dibikin gitu loh. Ngaruhnya ke family apa? Ya secara nggak langsung kesempatan di kantor banyak, pendapatan banyak, di rumah kan juga lebih secure, banyak kan? ya. Iya lebih secure kan. Iya. Jadi ya itu baru satu tuh, baru ketakutan kita untuk ngomong depan kamera, akhirnya kita overcome itu bisa, ternyata malah jadi privilege kan, kayak gitu. Karena mungkin ada market yang nonton segala macam, jadi orang banyaklah orang yang jadi mau kerja sama segala macam, itu salah satu contohnya sebenarnya. Oke, nice. Terjawab? Iya. Privilege. Gue ngasih inspirasi aja sih, maksudnya kayak kesannya kan kayak waduh business owner apa segala macam gitu kan, tapi kayak I just wanna know gitu, apakah even sampai seorang business owner pun tuh bisa meng-create their own privilege, dan kalau iya tuh POV-nya apa gitu. Dan ternyata kayak menariknya dengan POV bikin konten dalam tanda kutip lebih dikenal, karena dikenal jadi lebih dipercaya, dan karena dipercaya jadinya memfulfill financial security kamu, dan akhirnya bisa ini juga ke rumah tangga. Iya. Jadi nggak, kadang-kadang kan apa yang kita lakuin di kerjaan ngaruh juga ke rumah tangga. Betul. So that's why it's work-life balance anyway. Berarti sebenarnya lu ngerasa lu nggak privilege di segi awareness? Nggak, sama iya sekali kan? Nggak. Karena lu ngerasa alhamdulillah keluarga gue settle, job-joban aman. Tapi kayak ada yang kurang nih, gue kayaknya, maksudnya kalau dibandingkan mungkin agensi-agensi yang dibuat sama KOL yang udah terkenal, atau selebriti yang udah terkenal, gitu kan. Dia udah terkenal duluan terus bikin agensi, dia punya privilege, iya kan. Nah akhirnya lu mikir, gue gak privilege di sini, gue make my own privilege. Betul, karena di usaha kita service base, itu base-nya on trust kan. Karena mereka nggak bisa lihat produknya apa gitu loh. Ya kita isi bensin ya, bensin aja walaupun dioplos gitu. Cuman kalau sekarang ya orang nggak bisa ngeliat service kita gimana, yang dia bisa lihat adalah Augie atau Hansel and Team. Iya. Iya kan? Ya gimana caranya ya, privilege-nya harus kita bangun dari situ. Iya, ambasador dari bisnis lo. Iya, authority-nya harus kita bangun kan gitu. Nah, sebagai orang yang secure nih, gue lihat dari tadi kayak nih orang secure banget nih gitu. Tapi gue penasaran,
risk apa sih yang lu pernah ambil gitu maksudnya lu sebagai kepala keluarga, terus lu juga ngerti mungkin belajar ekonomi, financial risk apa segala macem, nggak financial doang sih, tapi kalau emang iya boleh ceritain nggak risk apa sih yang udah pernah lo ambil yang paling signifikan dan yang paling bermanfaat sampai saat ini? Boleh di mana aja berarti ya? Boleh di mana aja. Sebenarnya kalau risk ini baru kita alamin sekarang sebenarnya. Jadi kalau ada hubungannya sama finansial sebenarnya kalau di bisnis. Jadi kita itu ada beberapa pekerjaan ya tadi menyambung privilege tadi, mendatangkan banyak opportunity kan. Oke. Tapi ternyata kita kadang-kadang nggak sesiap itu. Opportunity yang datang kadang-kadang simply too big. Ngerti nggak? Okay. Jadi kita kayak gimana ya? Ini oke banget nih kalau kita terima, tapi modalnya luar biasa gitu loh. Untuk pertama kalinya seumur hidup kita, akhirnya kita bener-bener minta bener-bener kita bridging loan gitu nggak? Jadi kita jalanin project itu pakai duit orang. Iya. Buat gua orang yang sih nggak pernah ngutang, ya kan? Tapi ya menurut gue ini pintu aja sih project ini bisa, kita bisa ngerjain kan. Tapi ya selama perjalanannya nggak bisa tidur. Karena kita tahu bawa kita harus walaupun gue tahu ini produktif ya dan semuanya lengkap. Maksudnya kalau kasarnya nih legalitas itu lu sekolahin tuh bisa gitu kan. Tapi walaupun kayak gitu ya dari orang yang sifatnya konservatif nggak pernah begitu, terus akhirnya kita nge-leverage that dan akhirnya bisa ngerjain project itu ya, itu jadi salah satu resiko yang kita ambil sekarang nih detik ini juga. Tapi gitu. Calculated, bener. Gini sih calculated dalam arti sampai ini fail kita bisa balikin. Tapi amsyong aja kan, maksudnya hilang semua gitu kan. Jadi kayak gitu aja sih sebenarnya. Oke. Nah terus ada saran nggak buat cowok-cowok yang sekarang di persimpangan hidup, entah itu bisnis, family segala macam, saat dia mau take a leap of faith, ini kan mirip-mirip take a leap of faith di bisnis lo kan gitu. Gimana sih, apa yang harus mereka pikirin dan lakukan step by stepnya, atau nggak usah terlalu panjang, mungkin kayak first 3 step yang mesti kita lakukan di saat kita mau ambil big risk di dalam hidup kita, mau entah itu di family, relationship, or business or karir. Nah kalau gue itu mungkin gini ya, karena orangnya ngeplan jangka panjang ada, tapi kita tuh nggak pernah ngejalanin plan kita secara terstruktur gitu. Jadi balik lagi, gue ngelakuin apa yang depan mata gitu loh. Rata-rata mau ngambil big leap kayak tadi gitu, stucknya justru di first stepnya tuh, ya kan? Stucknya tuh justru kayak misalkan mau bikin bisnis nih, stucknya tuh justru dibikinnya itu loh, bukan di jualannya gitu kan. Jadi kayak wacana terus mau bikin gue pun ada gitu, mau bikin tapi wacana terus. Nah itu biasanya ya kalau udah ke break satu biasanya tuh main domino tuh, ngerti gak? Jadi kayak misalkan misalkan gue ada project, jangan deh kesusahan mau mulai bisnis gitu ya kan, gue sama partner mau mulai bisnis, udah kita bener-bener tanda kutip ya calculated risk, nekatin aja sewa dulu gitu loh. Ya kan, dari sana mau ada klien gak ada klien lu bakal figure out gimana caranya supaya ada. Ya kan? Dan dari sana ada 1 klien 2 klien nggak cukup nih overheadnya, lu bakal figure out lagi gimana caranya 10 gitu terus. Jadi emang harus dipaksa tuh di trigger gitu loh, gitu sih paling. Punya anak termasuk risk gak? Mungkin bisa dibilang iya lagi ya, financial risk, mental risk juga. Nah soalnya yang lo ceritain tuh mirip patternnya, kayak mentalnya shifting di saat lo ngelakuin. Iya lumayan. Iya kan? Iya tuh benang merahnya tuh kayaknya. Jadi gue kadang-kadang butuh adrenalin kali bisa dibilang ya kan, untuk bisa mengubah itu in a good way gitu ya. Nggak, soalnya dia hunter kan, jadi kayak dia butuh sense untuk membuat gue still hungry gitu loh. Jadi kayak ketika that something happen, lo akhirnya punya dalam tanda kutip intrinsic value dari diri lo sendiri gitu. Alright. Good luck for the project apapun itu yang lo lagi lakuin sekarang. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, pertanyaan yang signature aja sih sebenarnya gue tanyain walaupun out of context maybe gitu. Kayak kalau lu reinkarnasi, kalau lu terlahir kembali dan lu diizinkan untuk bawa satu kualitas dari diri lu sekarang, apa yang mau lu bawa? Kualitas ya? Iya, kualitas diri. Gini, gue itu orangnya lumayan social gitu loh. Dan gue kadang sedih ngeliat orang tuh nge-treat orang sesuai sama title atau apa. Benevolence, security, gitu ya? Benevolence ya. Ini semua yang gue omongkan ada teorinya, gue gak tahu. Jadi terus terang ya, gue itu tipe orang yang bener-bener gak peduli dia siapa, mau rambut pendek, mau kulit hitam putih, gak peduli. Gue pengen nge-treat sama gitu loh. Dan kalau gue reinkarnasi, pengen jadi orang yang sama kayak gitu. Jadi gak peduli role, gak peduli lu bule kayak, lu Asian kayak, gak peduli gue. Kita human gitu loh, sama.
itu sih kayaknya value yang salah satu yang gue banggakan gitu, karena gue bener-bener nggak stereotype orangnya. Apa gitu. itu Bi namanya Bi? Universalism. Universalism ya. ah. Iya. Karena kayak membuat semua orang sama, we're same humans gitu kan. Iya. Alright. So, ini di fase closing sekarang. Iya. Ini mungkin agak mendadak sih, tapi mungkin lo sempat baca juga some list dari gua kayak giveaway buku penulis lokal untuk para pendengar kita, karena gue mau nge-support para penulis lokal. Kalau lo bisa ngasih giveaway, nanti kita yang beliin. Oke. Nanti kita, atau lo punya buku? Nggak punya. Kreatif Vira atau kru-kru di sini yang punya udah Nggak. nulis buku nggak? Kita Oke, nggak berarti buku apa yang lo mau kasih ke pendengarnya Sapio Pato sekarang, penulis lokal yang bisa gue giveaway kalau dia nulis komen tentang insight apa yang dia dapat sekarang? Oh, berarti lokal ya? Lokal. Gue baru beli 1, tapi belum dibaca terus. Nggak apa-apa. Tapi gue tertarik karena marketingnya lumayan jago. Namanya Makanya Mikir. Makanya Mikir. Waktu launchingnya ada di Instagram, terus kayak, kayaknya review-review orang tuh bahasannya cukup light dan lumayan kena lah, karena yang penulisnya juga seumuran sama gue kan. Pengen tahu aja sih gitu kan. Nah gue beli tapi masih di plastik tuh. Nah tapi gue yakin bagus. Nah jadi kayaknya itu dulu deh. Itu aja deh. Makanya Mikir. Iya. Salah satu launching buku terheboh yang pernah gue lihat sih sebenarnya. Oh itu lumayan ini ya, lumayan. Heboh, Anies sama Ahok sampai datang. Siapa yang launching buku 2 tokoh politik bisa datang kan? Iya. Itu boleh coba tuh. Iya. Jadi kalau kalian mau dapetin buku Makanya Mikir, tulis di kolom komen giveaway buku, terus enter insight apa aja yang kalian dapat dari podcast ini. Mantap. Pemenangnya siapa? Suka-suka kita. Nanti kita yang pilih gitu. Sebelum menutup, kamu mau bantuin aku promosiin atau Kreatif Vera dulu deh. Lo ada something yang mau dipromosiin ke audiens kita gak? Lo ada campaign apa? Entah Kreatif Vera atau personal branding lo, silakan. Emang boleh. Iya, emang. Kita Kreatif Vera nggak tipe yang hard sell gitu sih sebenarnya. Gitu, tapi gini aja deh, Coach Anes waktu itu jadi guest di Insights Podcast kita, salah satu segmen Kreatif Vera juga lah. Paling pesan gue, coba aja yang belum kesana, coba mampir lah. Oh, nice. Di sana kita ada perspektif beda nih. Kalau ini kan relationship banget. Nah di sana agak beda tuh angle-nya. Dan kalau misalkan lu scroll lagi, ada banyak lah bisa di binge watch konten-konten lainnya yang serupa kayak gitu. Lu kalau bisa dijadiin one liner tuh apa tuh Kreatif Vera ininya? Mungkin tentang itu kayak jatuhnya kayak jurnal kali ya. Jadi apapun yang terjadi di sini baik buruknya kita ceritain. Dan tidak ada yang benar-benar kita teori-teoriin, enggak. Benar-benar udah kayak gitu aja apa yang terjadi. Ini kita lagi ada loan nih kayak gini. Pasti bulan depan bahasannya ini nih kurang lebih nih. Oke. Gimana caranya kita mitigasi resiko gitu-gitu. Jadi kayak apa yang sedang terjadi kita ceritakan. Dan kalau misalnya lo ada aspirasi untuk bikin bisnis gitu dan butuh inspirasi dari cerita-cerita Ordal, creative agency gitu kan, personal branding, bisa tuh di Kreatif Vera banyak cerita-cerita yang insightful. Dan gak cuman kita doang kan, maksudnya ada Coach Anes bulan lalu ya kalau nggak salah, 2 minggu lalu, ada yang lain-lain juga gitu. Oke. Thank you. Ranum Akar, Ranum Kompas, aku apa kamu? Nah, Ranum. Aku kali ya. Oke. Tadi kan kita ngomongin value nih. Yes, ngomongin value ada universalism, security, benevolence tuh apa sih? Kita spill dikit tadi. Oke. Jadi sebenarnya menariknya dari cerita Mas Ogi tuh ada hal yang dilakukan dan sebenarnya kita mencoba leverage itu mungkin bisa dibilang gitu ya. Jadi kayak let's say kamu ngomongin soal dalam tanda kutip love language, kecocokan satu sama lain gitu. Nah, as a matchmaker, aku tuh sangat mendukung untuk orang-orang di fase dating atau perkenalannya, mereka itu bisa saling terbuka terhadap dirinya mereka sendiri. Nah, apa sih yang perlu didiscuss gitu kan? Salah satunya adalah motivational values atau intinya value-value apa aja sih yang penting di dalam hidup kita. Kenapa? Karena ini sebenarnya akan menentukan arah hidup. Yeah. Apakah kita sejalan atau tidak? Apakah kita bakal banyak konflik atau tidak? Dan apakah sebenarnya kita bisa mencari strategi bareng nggak sih untuk menyelesaikan hal ini, gitu. Jadi makanya tadi pas Mas Augie cerita kayak, oke, gue financial apa segala macam, terus aku kayak langsung kayak, oh ini kalau di teori kita gitu kan, di teori motivational values itu namanya tuh security gitu. You value security gitu kan. Jadi rela untuk tidak leisure yang gimana-gimana banget gitu kan, karena mungkin dari financial itu nanti impactnya bisa banyak ke mana-mana gitu. Nah, untuk tahu hal-hal yang seperti itu, kalau teman-teman mungkin nggak
terlalu bisa gitu ya berefleksi seperti Mas Ogi ataupun ini kan proses yang panjang ya. Kita bisa membantu kamu untuk memahami apa yang penting dari hidup kamu, baik dari sisi value maupun arah hidup kamu nih ke arah mana dengan mengakses random.co.id/product/akar. Jadi akar ini tujuannya adalah memberikan Random Kompas Assessment, di mana dari assessment itu kita bisa mencoba memahami value yang penting dari kita. Dan yang paling penting adalah bukan cuma dapat teorinya aja, tapi dapat konsultasi juga sama psikolog, biar nggak self-diagnose. Karena kan isunya adalah kalau kita self-diagnose nanti jadinya judging. Kan gue introvert, gue nggak bisa tuh keluar dan segala macam. Akhirnya banyaknya seperti itu kan. Nah, dengan ketemu psikolog, harapannya teman-teman bisa tahu gimana mungkin hidup align dengan values atau mencari pasangan yang cocok dengan visi kamu di masa depan gitu kan, maupun gimana sih strateginya supaya pun buat teman-teman yang udah berrelationship bisa mencari solusi-solusi lah gitu untuk meminimalisir konflik. So please check random.co.id, ada produk namanya Akar. Iya, bayangin Random Kompas ini kayak arah hidup, kayak kompas. Lo di tengah laut terus lo lagi pegang kompas gitu, arahnya kemana. Jadi bayangin kalau lo bisa ngedate, terus teman kencan lo itu ambil juga Random Kompas Akar ini, terus kalian bisa lihat arah hidup kita sejalan ya, yaudah deh gitu. Jadi lebih enak, nggak buang-buang waktu untuk kayak PDKT, berantem segala macam. Jadi lebih enak lah ketahuan arah hidupnya nih selaras atau bertolak belakang. Karena sebenarnya kalau dari segi value kita tuh bertolak belakang. Lo tuh security, gue self direction. Jadi self direction tuh atas, security bawah. Oh gitu. Cenderung orang yang self direction enggak terlalu mempertimbangkan security karena dia gitu kan mau kemana-mana gitu. Terus ada juga misalnya kayak benevolence atau universalism, itu bertolak belakang sama power. Ada yang value-nya power. Power itu mencoba mendominan sama orang lain gitu. Lo sama orang-orang yang kayak mau dominan tuh lo nggak kayak kok nggak sefrekuensi ya gue ya kayak gitu-gitu. Jadi bayangin kalau lo ngedate tapi bisa ngobrolin value satu sama lain. Jadi upgrade cara kencan lo pakai Random Kompas. Oh bagus Iya, banget. bakal jadi insights yang bagus. Iya. Ada visualnya. Ada. Alright, kalau gitu thank you Mas Augie. Thank you juga, makasih. Gitu. So kalau misalnya jangan lupa support kita, subscribe, like, share kalau memang bermanfaat dan tulis di kolom komentar. Iya. Sampai jumpa di Sapio Pato episode berikutnya. Bye bye. Makasih.